Berjumpa lagi dengan Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bu Medi Rendra. Jokowi setelah pemilu, setelah dia selesai masa jabatan yang mulia ini, Bung Firdaus, dari jabatan presiden ya, 2014 sampai 2024, tentunya kita biasanya bagi presiden-presiden Indonesia, dia akan menjadi apa berikutnya ya. Dia pilihan-pilihannya banyak, Bung Firdaus, bisa menjadi orang yang seperti ya Pak Harto dulu ya. Pak Harto disebut dengan bahasa Jawa yang menjadi orang yang akan menenangkan diri, menyepi gitu ya. Mandek Pandito ya. Pandito gitu. Tapi juga saya melihat dari arahnya Pak Jokowi untuk di akhir-akhir ini, saya kira dia akan menjadi kingmaker baru, Bung Firdaus. Bagaimana kita melihat kecenderungan-kecenderungan Pak Jokowi ini? Ya, kalau kita lihat perdebatan di media, termasuk memprediksi kira-kira kemana nanti arah Pak Jokowi pasca tidak lagi menjadi seorang presiden, Bu Meldi. Ini menarik ya. Pertama, kalau kita lihat ini tidak terlepas dari bagaimana gerasak gerusuk atau konflik tanda kutip ya antara Pak Jokowi dengan partai asalnya PDIP. Ya, berangkat dari Gibran yang dicalonkan sebagai cawapres dan itu menyalahi kodrat dari seorang PDIP, lompat partai, begitu juga dengan anaknya, termasuk juga dengan menantunya yang juga sudah dikeluarkan KTA-nya gitu, sudah dicabut membership-nya dari PDIP, partai yang membesarkannya, dan kemudian juga putra terkecilnya gitu ya, Kaisang Pangarep juga menjadi ketua umum PSI. Nah, publik mengkira-kira, menebak-nebak apakah nanti Pak Jokowi akan masih meneruskan pengaruhnya dan bergabung dengan partai politik atau tidak. Salah satu yang digadang-gadang adalah kemungkinan Pak Jokowi akan bergabung dengan PSI begitu. Nah, yang kedua juga menarik adalah kira-kira kalau memang gitu ya, kan kita ingat ya, saya teringat terakhir dalam pidato Pak Jokowi di kampus di Amerika, Pak Jokowi mengatakan salah satu mandat besarnya adalah memastikan pembangunan Indonesia masih berjalan dalam rentang 10-15 tahun ke depan, Bu Meldi. Artinya sebagai contoh, ya bagaimana menjamin IKN Ibu Kota Negara Nusantara tetap berjalan, misalnya, atau program-program yang lain begitu ya. Maka bisa jadi Pak Jokowi untuk rentang 10 atau 15 tahun ke depan masih aktif begitu. Nah, di mana posisinya gitu? Ya saya bisa menebak, mungkin saja, saya tidak tahu begitu ya. Satu, paling tidak akan ada posisi di mana pengaruh Pak Jokowi akan kuat gitu. Apakah tetap di partai politik atau menjadi meletakkan pengaruhnya di berbagai organisasi atau kelompok massa atau partai politik, dan itu kemana gitu ya. Dan saya pikir itu yang menarik juga untuk kita lihat dampak dan konsekuensinya gitu ya, terutama untuk kepentingan politik Indonesia ke depan gitu ya, atau juga bagaimana melihat sejauh apa gitu ya, politik tanda kutip dinastinya Pak Jokowi akan berpengaruh di dalam Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Bung Edi. Ya, sebenarnya di tradisi Indonesia yang sebenarnya saya kira ini tradisi panjang, Bung Firdaus, ya ketika era Soekarno selesai, era Soeharto selesai, era Habibie selesai, Gus Dur gitu ya, dan Megawati, SBY, dan Jokowi, tidak ada suatu era yang betul-betul bisa dikuasai panjang gitu ya. Ada yang panjang ya cuman Soekarno dan Harto. Tapi pergantian itu tidak membuat orang menjadi kingmaker, Bung Firdaus, hilang dan itu dikuasai oleh orang baru. Begitu juga era Habibie, ketika Habibie jadi presiden, Soeharto juga nggak bisa jadi kingmaker, itu betul-betul dikuasai oleh Habibie. Dan begitu selanjutnya, ketika Gus Dur, Mega gitu ya, SBY juga begitu. Nah, ketika kita melihat pemilihan langsung, ketika SBY SBY rezim SBY atau pemerintahan SBY itu dia menguasai pada era SBY saja. Setelah itu ketika terjadi pergantian dengan Jokowi, dia juga tidak punya pengaruh gitu ya di dalam kekuasaan pemerintahan. Nah, saya melihat kalau Jokowi ini ada dua kemungkinan terjadi ya. Kalau kemungkinan Prabowo menang ini mungkin dia ada pengaruh, tapi kita punya asumsi pengaruhnya tentunya tidak sebesar ketika dia jadi presiden. Bung Firdaus, dia harus melakukan banyak hal gitu ya, kompromi-kompromi juga dengan Prabowo, dan ini saya kira saya sedikit melakukan peramalan, ada pengaruh, tapi nggak sebesar pengaruh yang sekarang, karena pengaruh itu akan diambil oleh presiden yang terpilih, seperti halnya di masa lalu di sejarah kepresidenan Indonesia selalu begitu, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi
kalau salah satu yang coba diskenariokan adalah bagaimana pengaruh Pak Jokowi nanti, kalaupun nanti gitu ya, ini keinginan apa namanya sekelompok orang gitu ya, bahwa nanti yang menang adalah Prabowo Gibran, maka Pak Jokowi akan memiliki pengaruh pada pasangan Pak Prabowo dan Gibran tanda kutip begitu. Walaupun sekali lagi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Meldi begitu ya. Bisa jadi pengeluhan gitu ya atau pemujaan atau menganggap Pak Jokowi adalah sebagai role model oleh Prabowo itu hanya berlangsung sampai nanti proses pemilu selesai. Ketika kalaupun dia terpilih misalnya, maka pengaruhnya tidak akan begitu besar dibandingkan ketika di awal masih mengharapkan dukungan seorang presiden adalah Jokowi kepada Prabowo begitu ya. Artinya apa? Ya, pengaruh itu mengikuti kekuasaan. Ketika orang dianggap sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi, tidak punya power lagi, bisa jadi orang tidak menganggapnya begitu. Tetapi memang yang kita lihat nanti adalah bagaimana representasi seorang Jokowi, kalaupun juga itu akan diteruskan oleh putra-putranya, misalnya Bung Meldi, Gibran, Kaisang, dan segala macam, begitu ya, termasuk misalnya menantunya. Gitu. Nah, apakah ini akan juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam konteks tidak saja dalam kancah politik, tapi juga menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan, begitu. Karena kalau kita lihat, begitu ya, yang menjadi semacam obsesi dari seorang Jokowi adalah memastikan apa yang menjadi cita-citanya, menjadi mimpinya itu terlaksana, Bu Meldi, begitu ya. Dan saya pikir Pak Jokowi punya determinasi tinggi, punya semacam apa ya, eager to with kalau kita katakan gitu ya. Dan itu terbukti ketika di awal dalam tahun lalu ketika selesai gitu ya untuk pemilu berikutnya, gitu Pak Jokowi mengatakan dia akan memastikan jabatannya atau pemerintahan berikutnya tidak terlepas dari intervensi seorang Jokowi dengan cawe-cawenya, begitu. Dan itu juga dipastikan dengan ketika misalnya menyiapkan Gibran Rakabuming mulai dari menyiapkan dia menjadi wali kota Solo dan kemudian menyiapkannya menjadi seorang calon presiden untuk 2024 begitu. Nah, yang lupa, yang tidak dilihat orang adalah apakah juga nanti pasca menjadi tidak lagi menjadi seorang presiden gitu ya. Bagaimana relasi Pak Jokowi dengan partai pengusungnya, partai yang membesarkannya, dengan PDIP misalnya begitu. Apakah dia akan menjadi seorang seperti apa ya? Seorang negarawan begitu tapi juga masih dengan kontribusinya pada PDIP atau malah dia berseberangan dengan PDIP dan menjadi apa ya? Menjadi entah kingmaker atau seorang yang berpengaruh pada partai politik lain atau gerakan yang lain, Bu Meldi. Itu yang saya juga kita masih meraba-raba kira-kira kemana arahnya gitu. Juga kita bisa memberi contoh-contoh lain, Bung Firdaus. Ketika Jokowi jadi presiden, ya satu hal yang nggak bisa diotak-atik oleh Jokowi adalah Gubernur DKI, Bung Firdaus. Ini juga ya pada suatu level kekuasaan lebih tinggi dan dia bisa sebenarnya mengatur dari proyek-proyek nasional ya di DKI Jakarta. Itu juga pengaruhnya juga ya tidak sebesar pengaruhnya kalau dia Gubernur DKI gitu, Bung Firdaus. Nah, ini saya bilang ada sebuah relasi kekuasaan ya. Kalau relasi kekuasaan atas bawah ya, presiden, gubernur itu juga ada suatu apa obstacle-obstacle yang bisa mengurangi pengaruh orang. Apalagi kalau ketika dia tidak menjabat, dia di luar, kemudian ada presiden baru dan dia punya relasi secara di luar sistem dengan presiden baru, saya kira itu pengaruhnya juga akan lebih berkurang, Bung Firdaus, walaupun dia telah membantu banyak presiden yang terpilih gitu ya. Karena tentunya presiden baru punya misi yang dia yakini benar untuk menjalankan pemerintahan ini, dan inilah yang nanti yang seandainya Prabowo menang atau mungkin yang lain menang, itu tidak akan terjadi sebuah pengaruh yang besar presiden lama terhadap presiden baru. Apalagi presiden yang terpilih adalah dari kelompok Ganjar atau kelompok Amin misalnya, itu jelas sekali pengaruhnya akan hilang, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita lihat ya lambat laun apa namanya pengaruh seorang Jokowi akan luntur dengan sendirinya begitu. Walaupun dalam bayangan saya begitu ya sampai akhir nanti masih jabatannya Pak Jokowi tidak konfrontasi yang apa yang frontal dengan PDIP. Mungkin nanti sampai nanti turun sebagai seorang presiden masih tercatat sebagai memiliki KTA anggota PDIP begitu ya. Dan PDIP juga punya kepentingan di sana begitu. Dan tinggal nanti bagaimana turunnya itu dengan smooth, dengan baik begitu ya Bung Meldi ya. Dan 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 kalau bicara pengaruh begitu ya, saya tidak tahu apakah Pak Jokowi juga punya semangat semacam think tank, membuat semacam lembaga policy, semacam ya karena kalau kita lihat di hampir semua presiden kita itu punya. Gus Dur Ya, ada, kemudian Habibie ada, begitu sampai terakhir Pak Susilo Bambang Yudhoyono begitu ya. Artinya apa?
untuk meneruskan spiritnya atau keinginannya sebagai seorang mantan presiden, kemudian berkontribusi pada negara, artinya dengan kebijakan, dengan pengalamannya, begitu ya. Dan itu diharapkan menjadi semacam semacam apa ya, bukti kehadiran bahwa sedikit banyak dia masih mencoba meletakkan pengaruhnya pada negara Indonesia ini, Bung Eli. Saya tidak melihat itu. Jadi mungkin ya seperti yang dia katakan, dia akan kembali ke Solo, begitu ya, melihat putra putrinya mengelola. Kalaupun nanti menjadi pejabat publik, melihat putra putrinya menjadi pemimpin-pemimpin baru, begitu, dan melihat kelanjutan apa namanya dinasinya tetap berjalan. Walaupun saya tidak tahu apakah itu bisa jadi atau bisa juga tidak, begitu ya. Pertama kan yang menjadi pertaruhan adalah yang sekarang menjadi pertaruhan Pak Jokowi adalah bagaimana dia meletakkan seorang putranya gitu ya, Gibran menjadi seorang kandidat cawapres kembali gitu. Kalau dia terpilih maka bisa jadi skenario atau harapan mimpi keluarga terus berlanjut. Tetapi kalau tidak bisa jadi kita akan kehilangan satu generasi untuk dinasti Jokowi, Bu Medi. Iya. Tapi secara lumrah, secara alami, Bung Firdaus, kita harus bangun sebuah jalan baru untuk presiden-presiden yang udah mantan-mantan presiden ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di masa tua ya. Ini mungkin menjadi suatu warna baru untuk presiden-presiden yang tidak menjabat gitu, Bung Firdaus. Ini akan berikan kontribusi yang baik untuk bangsa ini. Iya betul. Jadi wahana untuk para mantan petinggi negeri, mantan pemimpin republik ini, gitu ya, selama dia masih sehat, masih bisa memberikan pokok pikirannya, pengetahuannya, bahkan yang paling penting kebijaksanaannya, Bu Meli. Jadi kalau kita lihat pemimpin itu yang kita dapatkan dari pasca dia menjabat adalah bagaimana kebijaksanaannya, kearifannya dalam melihat persoalan itu menjadi satu yang penting dijadikan sebagai pegangan atau referensi untuk calon-calon pemimpin berikutnya. Dan kebijaksanaan kearifan ini tidak harus dilanjutkan oleh putranya atau keturunannya, Bu Meldi, begitu ya. Jadi itu juga yang harus kita putus gitu ya. Karena saya melihat sebagian dari kita, die hardnya Jokowi mengatakan bahwa kalau dianggap Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, memiliki legacy yang baik, bukan berarti gitu ya, kepemimpinan legacy ini otomatis akan turun kepada putranya atau darahnya, begitu. Pengetahuan, kemampuan Sen itu berbeda. Gitu. Dan sekali lagi kalau kita lihat ya, Gibran bukanlah Jokowi. Mereka adalah dua orang yang berbeda, gitu, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gitu. Kalau Anda suka kepada Jokowi misalnya, gitu, belum tentu apa yang Anda suka itu ada pada seorang Gibran, begitu. Jadi saya berharap juga publik bisa membangun kesadarannya, membangun kecerdasannya, tidak melihat bahwa seorang putra atau keturunan merupakan dari fotokopi dari seorang pemimpin yang tadinya dianggap baik. Gitu. Bisa jadi malah bertolak belakang 180 derajat. Jadi kita harapkan nanti Pak Jokowi ketika dia sudah melantik Pak Dito, dia bisa meneruskan kenegarawanannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana dalam setahun terakhir ini Pak Jokowi bisa landing gitu ya, bisa menyelesaikan jabatannya dengan baik, dengan penuh dengan penuh gaya kalau kata anak-anak muda begitu ya, tanpa ada keributan-keributan soal etika, soal soal aturan atau benturan kepentingan dan segala macam, Bu Meldi. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.